Sahabat psikologi, kita bertemu lagi. Di sesi kali ini saya akan membahas mengenai cara cepat mengerjakan skripsi dengan cara menyempurnakan bab 1 terlebih dahulu. Silahkan disimak ya. Baik sahabat semua, untuk menyelesaikan skripsi maka kita harus menyusun proposal terlebih dahulu. Proposal itu isinya yaitu dari bab 1 sampai dengan 3 gitu ya. Nah, untuk memulai proposal itu di bab 1 kita harus menyelesaikan latar belakang terlebih dahulu. Padahal menurut saya ini ya, setelah saya menyelesaikan banyak proposal dan juga laporan penelitian, ini ternyata yang paling susah dari bab 1 itu adalah menyusun latar belakang masalah. Padahal ini di awal sekali gitu ya, dari bab 1 itu kemudian langsung latar belakang masalah. Agar menjadi lebih mudah, saya kira sahabat semua harus lebih menguasai lagi topik yang akan dibahas dan juga variabelnya apa gitu ya. Ya baik sahabat semua, ketika kita akan menyusun bab 1 itu kita kan sudah tahu ya permasalahan yang akan kita angkat itu apa. Misalnya kita mengangkat dua variabel, yang mana variabel ini menghubungkan gitu ya, atau korelasi, misalnya religiositas dengan resiliensi. Misalnya ini variabelnya 2. Nantinya kita bisa mengambil subjeknya itu mahasiswa atau mungkin survivor bencana alam misalnya. Untuk menyusun latar belakang ini kita bisa memulai dari subjeknya dulu. Misalnya subjeknya mahasiswa, hubungannya mahasiswa harus memiliki resiliensi itu apa gitu ya. Nah ini dijelaskan dulu. Mahasiswa, misalnya mahasiswa sebagai atau masuk di dalam kategori umur remaja akhir atau mungkin dewasa awal gitu, atau mungkin kalau remaja, mohon maaf, kalau mahasiswanya itu mahasiswa awal misalnya mahasiswa baru gitu ya, itu biasanya masuknya di remaja tengah gitu. Nah itu teman-teman atau sahabat semua bisa memulai dari subjek dulu menuliskannya. Kemudian kalau misalnya itu kesusahan atau misalnya lebih kepada nanti survivor bencana misalnya, nah justru sahabat semua bisa menuliskannya itu dari permasalahannya itu atau fenomenanya dulu gitu. Misalnya bencana pada saat ada erupsi Merapi gitu, atau mungkin ada pandemi Covid seperti ini gitu. Nah itu sahabat semua bisa menjelaskan melalui mengambil dari literatur misalnya, atau mungkin dari berita di TV seperti itu, dari buku, jurnal juga bisa, atau media online, atau juga bisa dari hasil preliminary, yakni sahabat semua sudah melakukan wawancara atau observasi misalnya terhadap satu atau beberapa orang. Nah itu nanti hasilnya bisa teman-teman semua tuliskan gitu dengan jelas. Penulisannya itu agar lebih jelas bisa menggunakan tabel misalnya, atau mungkin bagan gitu, gambar gitu, bisa dibuat sendiri, tetapi lebih memudahkan sebelum nanti ke pembaca yang banyak gitu ya. Ini kan yang pertama dan utama dosen pembimbing dulu, seperti itu. Baik sahabat semua, kemudian agar latar belakang kalian semua itu menjadi semakin lebih cepat gitu ya di ACC oleh dosen pembimbing, kalian juga bisa menuliskan
pentingnya mengangkat topik atau tema atau juga tentang variabel itu, kemudian perbedaan-perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya itu apa gitu ya, novelty atau kebaruannya, perbedaannya apa, kemudian kebaruannya apa gitu ya. Selanjutnya gapnya, ada gap antara teori dan fakta atau realita atau juga fenomena yang terjadi. Ini kaitannya dengan Dasein dan de Solon. Tentu teman-teman semua sudah dapat ya di metode penelitian. Ada gap gitu, kesenjangan antara yang ada di teori dengan faktanya atau fenomena di lapangan seperti itu. Nah, jika penelitian ini merupakan korelasi atau menghubungkan minimal 2 variabel, bisa lebih ya, tapi minimal 2 variabel, itu hubungannya harus jelas gitu ya, berdasarkan teori. Misalnya di salah satu aspeknya itu terhubung gitu, di salah satu aspek religiositas itu misalnya ada resiliensi gitu, meskipun tidak secara langsung dijelaskan, misalnya seperti itu. Nah, kalau penelitian itu merupakan penelitian eksperimen, harus ada sesuatu yang mendasari atau evidence base. Misalnya gampangnya tuh contohnya gini, obat paracetamol itu memang benar-benar bisa meredakan demam misalnya atau sakit kepala. Kalau di psikologi contohnya misalnya hipnoterapi itu memang bisa meredakan kecemasan gitu misalnya. Nah, tapi yang diangkat di sini adalah misalnya hipnoterapi yang X, Y atau Z misalnya, perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya seperti itu. Atau saya dulu juga pernah melakukan penelitian ya, penelitian ketika saya S1 dulu itu menggunakan pelatihan kontrol diri untuk menurunkan kecenderungan kenakalan remaja gitu. Tetapi sebelumnya itu belum ada gitu penelitian yang menggunakan pelatihan kontrol diri. Nah, kenapa kok saya berani gitu menggunakan metode itu? Karena sebelumnya ada skripsi yang sudah membuktikan bahwa kontrol diri itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan kecenderungan kenakalan remaja. Seperti itu ya, sahabat semua. Jadi setelah ini semua nanti kalian kemas gitu ya, tentunya dengan sesuatu yang bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca, insya Allah skripsi kalian semua akan menjadi cepat selesai. Karena dari bab 1 ini yang paling agak lebih susah memang di latar belakang. Untuk bab selanjutnya nantikan di part berikutnya ya. Ini bagian dari skripsi yang merupakan part 2 gitu. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Tetap produktif dan tetap bahagia. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.